Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan para petani walet yang berbahagia dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, khususnya di dalam usaha budidaya walet ini. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang budidaya walet. Sebenarnya bagaimana sih dalam budidaya walet ini, apa saja yang harus kita lakukan supaya burung walet cepat masuk dan menginap di gedung walet kita. Kalau menurut saya, ya, bahwa sederhana, ya, dalam usaha budidaya walet ini cukup sederhana sebenarnya, yaitu inti atau pokok daripada usaha budidaya walet ini, yang pertama adalah bagian dalam internal daripada gedung walet itu sendiri. Maksudnya di dalam gedung walet itu sendiri, ya, seperti tata ruangnya seperti apa gitu kan, itu diaturlah sebaik mungkin, ya, sekatnya mungkin jangan terlalu banyak sekat itu, ya. Kalau menurut saya untuk sekat itu cukup kita bikin sekat pool di daerah lubang terjun, ya, kemudian bikinkan lar atau pintu masuk ke dalam ruang inap seukuran pintu, ya, seperti pintu kita masuk ke dalam rumah kita. Nah, itu mengenai sekat yang ada di daerah lubang terjun atau void, ya. Nah, kemudian kalau di dalam ruangan, di dalam ruang inap, jika gedung kita ukurannya luas, ruang inapnya luas, nah itu perlu disekat. Nah, itu kalau bisa, kalau terlalu panjang itu bisa disekat full, ya, bisa disekat full. Namun bikinkan pintu yang agak lebar menuju ke ruangan yang lain. Namun kalau menurut saya pribadi, ya, kalau sudah di dalam ruang inap itu sebaiknya bikin sekat gantung saja, ya. Sekat gantung ukuran 50 cm atau ukuran setengah meter, menggantung dari sirip turun ke bawah, ya. Jadi dari sirip turun ke bawah itu ukuran 50 cm. Nah, itu tergantung daripada jarak ketinggian daripada lantai gedung walet kita, ya. Kalau rendah umpama 2 meter saja atau kurang 2 meter, itu jangan sampai 50 cm. Sekat gantungnya dikurangi, ya, disesuaikan saja. Nah, jadi kalau makin tinggi lantai ruang inap kita, itu bisa dilebihkan, bisa 50 cm atau bahkan bisa 1 meter sekatnya itu, ya. Bisa 1 meter sekat gantungnya. Nah, itu tergantung daripada tinggi tiap lantai gedung walet kita. Nah, itu mengenai sekat yang ada di dalam ruang inap. Nah, kemudian yang paling penting, tidak kalah pentingnya adalah itu mengenai kondisi yang ada di dalam gedung walet kita. Yang pertama yaitu cahaya. Itu harus ada cahaya. Harus bikinkan ventilasi, tapi jangan terlalu banyak, ya.
bikinkan ventilasi secukupnya. Yang penting ada cahaya atau sinar masuk ke dalam ruang inap, supaya burung walet yang anakan itu tidak takut masuk menyurpe ke dalam gedung walet kita. Itu untuk cahaya, ventilasi. Nah, kemudian yang perlu lagi adalah tentang suhu. Kalau suhu bagus di dalam gedung walet kita, insya Allah burung walet akan merasa nyaman, merasa betah di dalam gedung kita, dan cepat dia menghuni gedung yang kita punya. Nah, suhu ini biasanya panas disebabkan tembusnya panas matahari ke dalam ruang inap. Nah, jadi untuk mengantisipasinya adalah kita bisa kalau menggunakan gedung tembok itu bisa dicat, ya, dicat warna putih yang agak tebal. Itu bisa menahan panas yang masuk ke dalam gedung. Nah, kalau tidak dicat gedungnya tembok, itu akan panas nanti pada sore hari, bahkan sampai malam hari. Suhunya bisa sampai 30 bahkan lebih itu. Nah, kemudian kalau pakai papan kita bisa juga menggunakan lapisan lah. Kita lapis di dalamnya, bisa menggunakan lapisan aluminium foil atau bisa gabus, ya, bisa itu didobel kalau perlu, ya, didobel supaya tidak tembus langsung panas yang menerpa dinding dari luar itu. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Nah, kalau kalau panas tidak tembus, maka insya Allah di dalam ruangan itu akan merasa dingin, agak bagus suhunya. Nah, kemudian selanjutnya begitu juga kelembaban. Rekan-rekan sekalian, kalau suhu sudah bagus, nah ini perlu juga kelembaban, ya. Kelembaban ini biasanya harus ada air di dalam gedung walet. Itu bisa kita membikinkan kolam di dalam gedung kita. Kemudian bisa juga kalau tidak mau bikin kolam, bisa kita menaruhkan baskom, kemudian diisi air. Ditaruhkan beberapa baskom. Nah, di tempat saya itu, ya, itu di tiap lantai itu kurang lebih ada 30 baskom itu berisi air. Nah, itu makanya suhu kelembaban alhamdulillah mantap. Nah, kalau suhu kelembabannya bagus, sesuai insya Allah kualitas sarang juga bagus. Sarangnya bagus, dia putih, bersih dia. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, itu tentang di dalam ruangan. Nah, kemudian untuk kebersihan daripada gedung walet kita. Nah, kalau sudah banyak penduduk waletnya, sudah banyak sarangnya, itu jangan kita abaikan tentang kebersihan di dalam gedung walet kita. Nah, kebersihan, terutama kebersihan masalah kotoran walet, itu paling tidak kita bisa bersihkan sebulan sekali atau 3 bulan satu kali. Karena kalau tidak dibersihkan, nah nanti itu yang menyebabkan kualitas sarang yang ada di atas itu berubah warna. Warna menjadi coklat, kadang-kadang menjadi kuning dia. Itu akibat daripada kotoran walet yang tidak pernah kita bersihkan. Apalagi kelembabannya tinggi, kemudian kotorannya banyak yang basah-basah. Nah, itu yang akan menyebabkan sarang walet akan berubah warna menjadi tidak bagus dan harganya pun menjadi tidak bagus. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin demikian tentang di dalam ruangan. Nah, kemudian yang paling penting lagi, ya, yang lebih penting lagi ini adalah masalah LMB. LMB itu jangan dipersulit burung masuk ke dalam LMB itu. Usahakan bikin LMB agak lebar. Bisa kita bikin ukuran 60 kali 80 atau 40 kali 80 atau 40 kali 50. Pokoknya jangan terlalu sempit lah. Yang penting burung merasa bebas. Nah, diusahakan bikin LMB jangan terlalu jauh jaraknya dari ruang inap. Jadi sirip, bila perlu agak bawah, agak mendekati daripada sirip untuk membuat LMB, supaya burung walet anakan itu yang baru masuk cepat menuju ke ruang inap, dia tidak merasa kesulitan. Nah, jadi demikian
yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi para pemula. Kalau ini ada masuk akal atau bisa terapkan silahkan. Kalau enggak usah juga, enggak apa-apa. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.